Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufika Yati. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pembelajaran fisika, yaitu mata kuliah micro teaching. Di sini saya akan membahas tentang usaha, energi, dan daya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke usaha. Yang pertama, pengertian usaha. Usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan, sehingga dirumuskan W sama dengan F dikali S, di mana W sama dengan usaha, satuannya Joule, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan S sama dengan perpindahan dengan satuan meter. Meskipun besaran skalar, usaha ternyata dibagi menjadi dua, yaitu usaha positif dan usaha negatif. Usaha positif adalah usaha yang searah dengan perpindahan benda, sedangkan usaha negatif adalah usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Usaha tidak selamanya dilakukan pada bidang datar, tetapi juga pada bidang miring. Berikut ulasannya lebih jelasnya. Yang pertama, usaha pada bidang datar. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pindah sejauh S. Ya, ingat sejauh S. S itu sama dengan perpindahan dengan satuannya meter tadi. Jika gaya tersebut membentuk sudut theta terhadap perpindahan, perumusannya menjadi seperti berikut ini, di mana W sama dengan F cos theta dikali S. Jadi sama dengan F kali S cos theta. Yang kedua adalah usaha pada bidang miring. Jika usaha yang dilakukan benda berada di atas bidang miring, teman-teman harus mampu menguraikan komponen gaya-gayanya seperti gambar di samping ini. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu W sama dengan massa kali gravitasi sin theta dikali S sama dengan massa kali gravitasi kali S sin theta. Kemudian kita akan memasuki materi tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Teman-teman harus tahu bahwa energi ini bersifat kekal. Artinya, energi tidak dapat musnah, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Adapun macam-macam energi ini adalah yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda yang bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan. Secara matematis dapat dirumuskan secara berikut, yaitu EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat, di mana keterangannya adalah EK sama dengan energi kinetik dengan satuannya Joule, M sama dengan massa dengan satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuannya meter per sekon. Yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Secara matematis, energi potensial dapat dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H, dengan keterangannya EP sama dengan energi potensial dengan satuannya Joule, M sama dengan massa dengan satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuannya meter per sekon kuadrat, H sama dengan ketinggian benda dengan satuan meter. Oke, kita masuk ke yang energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial saat pegas diregangkan atau dimampatkan. Secara matematis, energi potensial pegas dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu EP sama dengan 1/2 dikali K dikali delta X pangkat 2. Dengan keterangannya, kita bisa lihat di samping, EP sama dengan energi potensial pegas dengan satuannya Joule, K sama dengan konstanta pegas dengan satuannya Newton per meter, dan
Delta X yaitu perubahan panjang pegas dengan satuannya M. Kemudian yang keempat adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, energi mekanik dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu EM sama dengan EP plus EK, di mana keterangannya adalah EM sendiri adalah energi mekanik dengan satuannya Joule dan EP energi potensial dengan satuannya Joule. Kemudian EK yaitu energi kinetik dengan satuannya Joule. Kemudian kita akan memasuki hubungan antara usaha dan energi. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Secara matematis, hubungan antara usaha dan energi dirumuskan sebagai berikut ini, di mana W sama dengan delta EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat, dan W sama dengan delta EP sama dengan M kali G dikali H2 min H1. Oke teman-teman, jadi kita akan memasuki materi terakhir, yaitu tentang daya. Tentu teman-teman pernah mendengar istilah daya kan? Memangnya daya itu apa sih? Apa sih hubungan antara daya dan usaha serta energi? Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu daya gitu. Daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Istilah lain daya adalah usaha yang dilakukan setiap sekon. Secara matematis dapat dirumuskan seperti yang di samping ini, di mana P sama dengan W per T sama dengan F dikali S per T sama dengan F dikali V, di mana keterangannya adalah P sama dengan daya dengan satuannya watt, T sama dengan waktu dengan satuannya S, F sama dengan gaya dengan satuannya Newton, E sama dengan perpindahan dengan satuannya meter, dan V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Jadi, itulah pembahasan saya kali ini pada materi tentang usaha, energi, dan daya. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, kita lihat soal yang berikut ini. Bunyi soal yang pertama adalah, sebuah benda meluncur di atas papan kasar sejauh 7 meter. Jika benda mendapatkan gesekan dengan papan sebesar 120 Newton, maka tentukan besarnya usaha yang dilakukan gaya gesek tersebut. Penyelesaiannya yang pertama, kita tuliskan dulu diketahuinya apa. Diketahuinya di sini adalah Fg-nya sama dengan 120 Newton. Sedangkan S-nya untuk perpindahannya sama dengan 7 meter. Jadi, kita pakai persamaan yang mana? Kita akan memakai persamaannya W sama dengan min Fg dikali S. Kenapa dia min Fg? Karena di sini gaya geseknya berlawanan dengan perpindahan benda. Maka usaha yang dilakukan bernilai negatif. Secara matematis ya dirumuskan seperti ini. Oke, tinggal dimasukkan nilainya, yaitu dimana nilai Fg-nya sama dengan 120 Newton. Berarti itu min 120 Newton dikali dengan nilai perpindahannya berapa, yaitu S sama dengan 7. Jadi dikalikan antara min 120 dikali 7 sama dengan min 840 Joule. Itu karena yang ditanya usaha. Jadi besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gesek tersebut adalah 840 Joule. Sampai sini udah paham teman-teman? Kemudian kita akan memasuki contoh soal yang kedua.
Contoh soal yang kedua itu berbunyi, sebuah benda bermasa 5 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter di hamparan pasir. Jika benda masuk sedalam 2 cm ke dalam pasir tersebut, berhenti. Tentukan gaya gesek yang dilakukan pasir terhadap benda. Jadi yang ditanya adalah gaya gesek yang dilakukan pasir terhadap benda. Kita pakai persamaan yang mana? Mari kita simak yang di samping ini. Kita tuliskan dulu di sini diketahuinya. Diketahuinya M sama dengan 5 kg, H sama dengan 2 meter, dan S sama dengan 2S cm. Kita ubah ke meter jadi 0,02 meter. 0,02 meter ya. Kenapa seperti itu? Karena kita harus samakan antara yang ketinggiannya dia H sama dengan 2 meter karena satuannya meter. Jadi kita ubah dia ke meter yang perpindahannya ini. Permasalahannya pada soal ini dapat digambarkan seperti ini. Teman-teman sudah lihat? Oke. Jadi usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi potensial benda, sehingga berlaku persamaan sebagai berikut ini. Kita bisa lihat persamaan yang di samping kita ini, yaitu min W G sama dengan delta EP sama dengan EP2 min EP1. Ingat bahwa arah gaya gesek berlawanan dengan arah perpindahan benda sehingga usaha bernilai negatif. Teman-teman harus perhatikan itu, jika arahnya berlawanan maka nilainya akan negatif. Ya benar seperti itu. Oleh karena itu, ketinggian akhir benda sama dengan 0. Maka persamaan mana yang kita pakai? Kita simak gambar di samping ini. Min WG sama dengan min EP1. Kita bisa lihat gambar di samping kita ini. Min FG dikali S sama dengan min MGH. FG sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian dibagi S. S itu adalah perpindahan. Jadi di sini kita tinggal masukin nilainya. Nilai dari massa sendiri adalah 5, nilai dari gravitasi sendiri dengan ketetapannya 10 meter per sekon, dan nilai dari H sendiri adalah 2. Dibagi S-nya berapa? S-nya tadi adalah 0,02 meter. Jadi hasilnya adalah 5.000 Newton. Ya, 5.000 Newton dibagi dari 5 dikali 10 dikali 2 dibagi 0,02 itu hasilnya sebesar 5.000 Newton. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa besar gaya gesek yang dilakukan pasir terhadap benda adalah 5.000 Newton. Sampai sini paham? Oke, kita akan memasuki soal ketiga. Dengan bunyinya bisa kita simak gambar di samping ini, yaitu air terjun setinggi 20 meter dengan debit 50 meter kubik per sekon dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin PLTA. Jika 25% energi air dapat diubah menjadi energi listrik dan massa jenis air dengan sebesar 1000 kg per meter kubik. Tentukan daya keluaran generatornya. Nah, penyelesaiannya gimana? Mari kita simak baik-baik soalnya. Di sini yang diketahui apa? Yang diketahui di sini adalah delta H. Delta H-nya sama dengan 20 meter. Q-nya sama dengan 50 meter kubik per sekon. G-nya sendiri dengan ketetapannya 10 meter per sekon kuadrat. Roll-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya apa? Yang ditanya P. P itu apa? P itu sama dengan daya tadi. Jadi di sini saya akan membahasnya. Seperti teman-teman ketahui bahwa usaha merupakan perubahan energi potensial, sehingga
berlaku persamaan sebagai berikut ini. Bisa teman-teman simak. W sama dengan 25% delta EP. P dikali T sama dengan 25% massa dikali gravitasi dikali delta H. Jadi P sama dengan 25% dikali massa dikali gravitasi dikali delta H dibagi T. T itu adalah apa tadi? Waktunya. Jadi sama dengan P sama dengan 25% rho dikali Q dikali G dikali delta H sama dengan 25% dikali nilai dari rho-nya berapa tadi? Kemudian dikali nilai dari Q-nya berapa? 50. Kemudian dikali nilai gravitasinya berapa? Sama dengan 10. Kemudian dikalikan nilai delta H-nya, nilai dari ketinggiannya berapa? Sama dengan 20. Jadi hasil dari perkalian tersebut adalah 2.500.000 watt. Ya, 2.500.000 watt. Jadi sampai sini teman-teman paham apa itu usaha, apa itu energi, dan apa itu daya, apa hubungan antara ketiganya. Teman-teman bisa simak video ini berkali-kali jika teman-teman butuh. Oke, sampai sini aja pembahasan saya tentang usaha, energi, dan dayanya, kemudian hubungannya apa gitu. Jadi sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.